Saudari-saudaraku terkasih, kita memasuki minggu keempat masa biasa. Hari yang baik untuk belajar rendah hati dan berdoa mohon rahmat kerendahan hati. Santa Teresa dari Avila menulis demikian. Tuhan adalah sahabat kerendahan hati. Suatu waktu saya berpikir keras, apa alasan sehingga Tuhan itu sangat bersahabat dengan kebajikan kerendahan hati. Lalu saya coba berdiam diri, tempatkan diri saya di hadapan diri saya sendiri, dan tanpa pertimbangan apapun, melainkan terus fokus pada hal ini, yakni bahwa karena Allah adalah kebenaran tertinggi, dan kerendahan hati itu adalah berjalan dalam kebenaran. Dan yang benar dari kita adalah tidak memiliki hal baik apapun dari kita, melainkan hanya kemalangan dan tidak ada apa-apanya. Dan siapa yang tidak mengerti tentang hal ini, ia sedang menipu. Lalu ia lanjutkan demikian. Keuntungan dari kebajikan kerendahan hati adalah kita bisa bersahabat dengan Allah. Kita hidup dengan Allah sebagai sahabat yang baik. Dan dengan rendah hati itu adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah sendiri. Kita diizinkan Allah sendiri untuk menjadi sahabatnya, dan Kristus hidup dalam diri kita, maka kita harus bersyukur untuk itu. Ini adalah rahmat besar, sehingga kita akan ditransformasi dalam Kristus. Demikian juga kita akan selalu menang, dan setan akan pergi dari kita dengan kepala tertunduk. Maka apakah kamu berpikir bahwa rendah hati itu tidak ada keuntungan apa-apa? Oleh karena itu, setiap kita perlu melihat ke dalam diri sendiri, apakah kita memiliki kebajikan ini. Dan menurut saya, mustahil terjadi bahwa jika seorang itu rendah hati, ia tidak akan berkembang lebih kuat dalam kebajikan kerendahan hati ini. Saudari-saudaraku, dalam bacaan minggu ini, baik bacaan pertama dan Injil berbicara tentang Allah yang rendah hati. Kerendahan hati itu berarti tidak merasa lebih dan juga tidak merasa kurang dari orang lain. Kalau orang merasa lebih, itu namanya sombong. Juga tidak melihat diri lebih rendah dari orang lain, itu namanya rendah diri. Rendah hati itu berarti bersyukur dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah di dalam diri dan di dalam kehidupan. Orang yang rendah hati adalah mereka yang bangga dengan diri dan apa yang diberikan Tuhan padanya. Ia tidak akan pernah membandingkan diri dengan orang lain, karena ia bangga dan yakin dengan diri dan apa yang dimiliki sebagai hadiah terindah dari Allah bagi dirinya dan tidak dimiliki oleh orang lain siapapun dia. Orang yang rendah hati adalah mereka yang selalu dan terus bersyukur, terus bangga dengan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah mereka yang senantiasa bersyukur. Maka keistimewaan itu perlu dikenal, dialami, dan dirasakan sebagai hadiah istimewa dari Allah, seperti kata Santa Teresa dari Avila. Ia tegaskan bahwa orang yang rendah hati adalah orang-orang hebat, orang kuat, dan berani untuk mengalahkan dirinya sendiri. Berani dan ikhlas menerima kekurangan, mengakui kekeliruan, dan berani untuk meminta maaf. Maka untuk itu, manusia perlu melihat Allah yang besar dan agung, yang rela datang dan tinggal di dalam dirinya. Maka manusia perlu belajar dari kerendahan hati Allah ini. Dalam bacaan pertama hari ini, nubuat Zakaria justru melihat bahwa manusia itu istimewa di hadapan Allah. Zakaria katakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zakaria
meramalkan tentang kedatangan Allah, dan Yesus sudah memenuhi nubuat Zakaria ini. Zakaria mengajak kita untuk melihat betapa penting dan istimewanya manusia itu, sehingga Allah, Sang Raja, datang menemui kita. Manusia di mata Allah sangat istimewa dan mulia, sehingga dikatakan, "Lihat, Rajamu datang kepadamu." Manusia diajak untuk angkat kepala, angkat mata dan hati, melihat diri yang sangat istimewa dan mulia. Manusia harus bangkit dari menganggap diri rendah dan direndahkan, karena Allah sang Raja datang menemuinya, datang menemui kita. Santa Teresa melihat betapa pentingnya menjadi rendah hati, karena dengan rendah hati bisa menurunkan Tuhan dari surga untuk tinggal di dalam hati orang yang rendah hati. Dan lagi kata Santa Teresa, orang yang rendah hati adalah sahabat Allah. Dan setan akan takut dengan orang-orang yang rendah hati. Tapi tentu tidak gampang untuk menjadi rendah hati. Karena kodrat kita selalu mau merasa lebih dan lebih dari orang lain. Lebih mau merasa di atas dan selalu menang atas orang lain. Padahal menjadi sombong atau menjadi rendah diri itu akan membuat orang merasa terpenjara dalam dirinya sendiri. Orang sombong terbebani dengan kesombongannya karena ia akan selalu berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain kelebihan kehebatannya. Dan orang yang rendah diri akan selalu terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia akan terus merasa kurang dan kurang. Jadi, orang sombong dan orang yang rendah diri sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bahagia dengan dirinya dan hidupnya sendiri. Mereka bukan orang bebas dengan hidupnya sendiri. Dan Yesus tentu tidak rela kalau manusia terpenjara dalam dirinya sendiri karena kesombongan dan rasa rendah dirinya itu. Memang sulit sekali untuk menjadi rendah hati. Karena sulitnya menjadi rendah hati, maka dalam Injil tadi kita dengar Yesus berdoa sambil mengajak kita untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu rendah hati. Engkau datang menjumpai kami orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mampu berdiri dengan kaki kami sendiri. Tetapi Engkau yang Raja yang mulia dan agung, datang untuk menemui kami, untuk mengangkat kami, untuk memperlihatkan kepada kami betapa istimewa dan mulianya hidup kami, diri kami, yang adalah ciptaan-Mu yang terindah. Maka kami mohon, semoga Engkau menjadikan hati kami seperti hati-Mu. Hati-Mu yang rendah hati, hati-Mu yang ikhlas menerima segala-galanya, hati-Mu yang selalu bersyukur kepada Allah, hati-Mu yang selalu mau untuk menerima segala apapun yang Engkau kerjakan di dalam diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, hati-Mu yang lemah lembut dan rendah hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh niat baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.